Tiga alasan penting mengapa kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Beberapa orang bertanya, apakah orang Kristen yang tidak pernah memenangkan jiwa bagi Kristus akan masuk ke surga? Pertanyaan mereka didasarkan pada apa yang Tuhan katakan dalam Yehezkiel 33 ayat 2-6. "Kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu." Ada tiga alasan penting engkau harus memberitakan Injil dan memenangkan jiwa sebagai seorang Kristen. Pertama adalah imanmu kepada Tuhan Yesus dan Injilnya yang mulia. Alasan kedua adalah kasihmu baginya dan harapan akan kedatangannya yang kedua kalinya. Alasan ketiga adalah petunjuknya bagi kita untuk memenangkan jiwa. Ketiga alasan ini seharusnya mendorong engkau untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jika engkau tidak memenangkan jiwa-jiwa, maka kasihmu kepada Tuhan dipertanyakan, juga harapanmu tentang surga, serta kepatuhanmu terhadap petunjuk Tuhan juga perlu dipertanyakan. Jadi jika engkau tidak memenangkan jiwa, itu berarti engkau tidak percaya surga bukanlah tempat bagi pembunuh, penyembah berhala dan lain sebagainya saja, tetapi juga bukan tempat bagi orang yang tidak percaya. Wahyu 21 ayat 8 berkata, "Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Allah telah menentukan jiwa-jiwa untuk dimenangkan oleh kerajaannya, dan Dia memberi kita tanggung jawab untuk menemukan mereka yang hilang di dunia kita dan membagikan Injil kepada mereka. Oleh karena itu, engkau harus menjangkau mereka yang tidak terjangkau dan membawa mereka kepada Kristus. Itu adalah tanggung jawab utama dan khusus bagimu sebagai anak Allah. Rasul Paulus mengenali ini dan menuliskan, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus." 2 Korintus 5 ayat 19-20. Jadikanlah dirimu berkomitmen penuh pada Injil dan kemajuannya di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, aku berterima kasih kepadamu karena telah menjadikan aku seorang pelayan perjanjian baru yang mampu membawa Injil sampai ke ujung bumi, dan aku menggenapi panggilanku dengan keteguhan, iman, keberanian, dan keyakinanku. Cahaya kemuliaan Injil akan bersinar terang melalui aku hari ini, membawa orang keluar dari kegelapan ke dalam kebebasan anak-anak Allah yang mulia, di dalam nama Yesus. Amin.